di sini dia pergerakan seperti ini ya, false positive rate-nya sama true positive rate-nya. Kalau misalkan kaitannya sama precision sama recall curve-nya, ini kita lihat dari recall sama precision. Semakin besar recall-nya, precision-nya semakin menurun. Tapi dia stagnan di 0, sekian ya, 0, di bawah 78 atau berapa sekian, recall sekian. Jadi kalau misalkan kita memilih recall-nya di 0,76 misalkan, let's say, itu kita masih memiliki precision yang cukup tinggi di 0,9 sekian lah di sini. Itu. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke subbab baru dari fraud detection, yaitu mempelajari terkait supervised learning model. Ya, di sisi kali ini kita akan fokus untuk melihat model-model apa saja yang umumnya digunakan dalam supervised learning sendiri, gitu ya. Dan kita akan bedah mulai dari nanti pengertian singkatnya dari model tersebut, gitu ya. Terus pro and cons-nya dan kapan baik digunakan. Dan termasuk kita akan mempelajari juga terkait bagaimana mengevaluasi model. Jadi nanti kita akan menentukan satu model yang akan kita pilih gitu ya, untuk kita deep dive lebih dalam untuk melihat dari bagaimana kita melakukan evaluasinya gitu ya. Evaluasinya juga kita akan melihat juga dari sisi kapan evaluasi itu digunakan dan kenapa gitu ya. Dan poin plusnya apa nih ketika kita menggunakan evaluasi tersebut gitu. Nanti kita akan bedah mulai dari nanti ada akurasi, recall, dan precision, dan seterusnya gitu ya. Nanti kita lihat cek satu persatu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba cek untuk sesi kali ini. Yuk kita cek. Oke, aku di sini akan memulai dari root learning yang akan kita pelajari di fraud detection. Dua sesi pertama udah kita pelajari, mulai dari data collection dan data preparation, di mana teman-teman menyiapkan datanya dan melakukan proses modeling dan evaluasi atas model tersebut. Di sesi selanjutnya atau di sesi ini dan beberapa sesi ke depan, kita akan fokus untuk melakukan penggunaan model dari fraud detection untuk supervised learning gitu ya, dan unsupervised learning dan text data gitu ya. Nanti kan kita akan bedah satu persatu supaya teman-teman kebayang secara implementasi seperti apa gitu ya. Sesuai pengertiannya, supervised learning itu yang akan kita fokuskan itu adalah classification, di mana kita meminta model untuk mempelajari data existing dengan adanya label gitu ya, untuk melakukan prediksi data baru. Let's say kalau misalkan ada data yang di-input seperti ini dengan label-label seperti berikut gitu ya, nanti kita meminta model untuk memprediksi nih apakah data tersebut, kalau misalkan kasusnya fraud dan non fraud, diprediksi fraud atau no fraud gitu ya. Kita meminta model untuk memprediksi hal tersebut. Contoh hal lain dari supervised learning di classification itu ada banyak hal. Kayak misalkan teman-teman pernah buka email nggak? Di email biasanya kan ada folder namanya spam. Nah, beberapa platform dari kayak Google, terus Yahoo dan sebagainya itu memiliki tool untuk memprediksi apakah email yang masuk itu adalah spam atau tidak spam gitu. Jadi sebagai user kita, kalau misalkan emang emailnya spam, kita nggak usah fokusin itu tersebut. Jadi benar-benar yang di halaman page utama, di halaman yang kita fokusin itu yang benar-benar email yang no spam gitu ya. Terus di sesi sebelumnya kita juga tahu kan, memang pemeranan dari classification itu berguna untuk transaction analysis. Jadi kita memprediksi sebagai fraud detection apakah transaksinya itu adalah fraud atau tidak gitu ya. Dan hal lainnya juga kayak medical diagnosis, kayak misalkan kita bikin modelnya itu bisa memprediksi apakah orang tersebut terkena penyakit kanker atau tidak gitu ya, dengan beberapa fitur yang harus diinput seperti itu. Mungkin bisa bentuk dalam kayak self assessment gitu ya, nanti kita sebagai user mengisi inputannya, terus dan nanti dia menghasilkan prediksi. Itu seperti itu contoh-contoh yang implementasi dari classification. Namun di sesi kali ini kita nggak akan bedah contoh-contoh tersebut, tapi kita akan fokuskan ke fraud detection itu sendiri gitu ya. Di fraud detection sendiri sebenarnya model-model classification itu cukup banyak, dan yang umum digunakan pertama kali adalah namanya logistic regression. Nah, sesuai namanya, logistic regression ini melakukan prediksi berdasarkan probability kejadian binar. Jadi dia akan membuat datanya itu adalah 1 atau 0 gitu ya. Nah, dengan adanya logistic regression ini cocok buat teman-teman yang memiliki fiturnya itu udah terstruktur gitu ya, artinya udah dalam bentuk kayak integer, terus
serta volume datanya nggak begitu banyak. Gitu ya, misalkan cuma 100, 300, 500 data dan sebagainya. Secara keuntungan bagi kita, model itu cepat dilatih. Jadi waktu kita nunggu untuk kayak misalkan nge-run modelnya itu, kita nggak nunggu lama-lama. Tinggal klik run langsung udah selesai. Gitu ya. Dan ini cocok untuk data yang biasanya adalah linear. Gitu ya. Dan kalau misalkan kaitan sama data yang non-linear gimana? Nah, kurang cocok karena memang dia tidak mudah untuk mempelajari model dari atas pola data yang kompleks atau non-linearitasnya. Karena apa? Memang dari model logistic regression itu rentan multikolinearitas, di mana variable-variable independen itu punya korelasi tinggi antar satu sama lain. Misalkan lokasi dengan nominal misalkan. Nah, kita punya korelasi positif nih antara keduanya, padahal yang kita harapkan korelasi positif itu antara variable independen dengan variable dependennya, seperti itu. Nah, dia antar yang variable independennya punya korelasi cukup tinggi sehingga munculnya multikolinearitas. Dan itu nggak cuma satu dua variabel, tapi lebih dari dua variabel. Itu kalau misalkan dari sisi logistic regression. Yang kedua adalah neural network. Di neural network ini salah satu model yang cukup menarik ketika teman-teman implementasikan di big data. Karena kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini ada beberapa variabel kan, kayak umur, pendapatan, gitu ya, pekerjaan dan sebagainya, terus jumlah transaksinya, frekuensinya, terus lokasinya dan sebagainya, gitu ya. Terus dilakukan pencarian pola antara satu sama lain dengan adanya hidden layer ini sendiri. Mungkin nanti ntar aku akan bahas terus bisa ya terkait neural network ini sendiri, karena memang menurutku pemahamannya terkait neural network itu penting untuk teman-teman implementasikan, kayak misalnya nanti ntar di deep learning dan sebagainya, itu perlu tahu sih secara basically-nya. Nah, nanti dari data-data tersebut kan dicari korelasi satu sama lain kan, gitu ya. Habis itu nanti dia akan ngebentuk apakah transaksinya oke atau potensi atau fraud, gitu ya. Sesuai pengertian namanya neural network, ya artinya si model ini meniru cara kerja otak manusia gitu ya, dengan adanya, kalau misalkan kita di otak kita kan ada inputnya misalkan aku punya mata nih, mata sebagai inputan untuk melihat ini bendanya apa. Misalkan di sini aku ada sebuah botol gitu ya, ada botol di sini. Nah, aku sebagai punya mata ini aku bisa melihat, oh ini bentuk botol ini akan masuk ke dalam bentuk inputan di mataku. Terus nanti ntar ada kayak neutron-neutron di dalam otak gitu ya, dia akan meneruskan ke dalam otak aku sendiri, terus ngasih tahu, oh kalau ini botol ini artinya ini botol minum, misalkan lesnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan secara implementasinya memang dengan neural network, kalau misalkan teman-teman punya datanya jutaan, ribuan, yang mana teman-teman don't care ya gimana model punya hubungannya, tapi teman-teman ingin agar modelnya tersebut robust terhadap data yang besar gitu. Sehingga dengan adanya neural network ini bagus untuk bagaimana si model itu melihat interaksi antar fiturnya gitu ya, yang mana seringkali kita lewatkan. Namun ketika kita bedah gitu ya, ini sulit diinterpretasikan karena memang konektivitas antara satu dengan sama lain itu sering berubah. Jadi kalau misalkan orang bilang tuh black box lah gitu ya. Dan ketika datanya sedikit, let's say misalkan teman-teman punya datanya 500 doang, terus teman-teman menggunakan neural network. Nah, model teman-teman akan spesifik untuk mempelajari 500 data itu sendiri saja. Nggak tahu kalau misalkan ada data baru yang kaitannya sama, oh ada ya transaksi kayak gini gitu ya. Nah, itu sulit diinterpretasikan nih sama si model. Makanya kalau misalkan teman-teman menggunakan neural network, pastikan data yang teman-teman gunakan itu cukup banyak sehingga modelnya nggak bias dalam memprediksikan, nggak fokus ke data yang di-trainingin saja. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah decision tree. Sesuai namanya decision gitu ya, keputusan, pohon keputusan, di mana ada aturan sederhana dari fitur input yang kita mau analisis gitu ya. Misalkan apakah transaksinya lebih dari berapa juta gitu. Kalau berapa juta berarti dia fraud. Kalau tidak di bawah dari situ, apakah dilakukan di 3 pagi gitu ya. Kalau misalkan di jam 3 pagi
itu fraud. Kalau misalkan enggak, jadi non fraud gitu. Jadi dia punya pohon-pohon keputusan nih, gitu ya. Nah, ini berguna untuk kalau misalkan kita memiliki fiturnya sedikit nggak memiliki penjelasan yang logis dari antara pohon keputusannya, gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan apa ya, mempelajari modelnya. Oh, kalau misalkan data ini kayak gini bacanya antar fiturnya ya, dan mudah di visualisasiin lah. Namun karena memang apa ya, kalau misalkan teman-teman fiturnya nggak sedikit gitu ya, nanti dia akan potensi overfitting juga gitu ya, dan tidak stabil apabila ada perubahan kecil ketika diimplementasikannya seperti itu. Makanya kadang untuk mengatasi overfitting tersebut orang menggunakan namanya random forest. Nah, random forest ini namanya assemble. Assemble itu adalah kumpulan-kumpulan dari beberapa model. Itu modelnya adalah decision tree kaitannya kali ini untuk melihat nih beberapa potensi-potensi dari masing-masing fitur. Terus kita membuat skenario-skenario dari data tersebut, sehingga memang peranan dari random forest ini cocok untuk datanya yang besar juga, sama hal kayak neural network. Dan dengan dengan adanya random forest, teman-teman bisa lihat dari feature importance-nya dari masing-masing modelnya seperti apa, dan dia memiliki potensi untuk menurunkan overfitting itu sendiri dari data yang dipelajari. Karena kalau misalkan dengan decision tree mungkin terbatas pohonnya, misalkan kedalamannya cuma 5 doang, sedangkan dari random forest dia punya beberapa cabang model kan dari random forest, dari decision tree-nya, terus dia kumpulin jadi satu. Namun secara impact-nya dia akan memiliki waktu yang lebih panjang untuk dianalisa. That's why di sesi kali ini kita akan fokus ke random forest ya di Outwork today-nya untuk melakukan analisis lebih dalam. Di dalam kaitannya sama random forest sendiri, sebenarnya evaluasi yang sering kali digunakan adalah akurasi. Nah, umumnya model itu dilakukan evaluasi dengan akurasi kan. Nah, kenapa akurasi itu kadang-kadang nggak begitu powerful? Karena memang sebenarnya dengan teman-teman mempelajari akurasi sendiri, misalkan kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, akurasi itu bukan metrik yang cukup andal untuk data-data yang tidak seimbang seperti fraud detection. Karena di sisi fraud detection itu kan data yang fraud gitu ya, dengan data yang non-fraud itu berbeda jauh. Yang fraud mungkin ini 10%, ini 90%. Jadi selisihnya jauh banget nih antara data yang fraud dan non-fraud. Sehingga model bisa saja menebak semua transaksi adalah tidak fraud. Ya, karena apa? Dengan model memprediksi semua transaksi tidak fraud, itu dia secara tidak langsung akurasinya akan menjadi 90% kan. Minimum banget teman-teman nggak ngelakuin apapun gitu ya, akurasinya akan 90% gitu ya. Tetap tinggi ya dari sisi angka gitu ya. Sehingga walaupun akurasi tinggi, model hanya menebak semua transaksi yang normal aja atau yang bersifat non-fraud, karena mayoritas datanya memang normal kan. Namun secara kita pengembang model tersebut ini akan menyesatkan, karena model tersebut tidak pernah mendeteksi data-data yang fraud itu sendiri. That's why kadang-kadang kita menggunakan namanya conversion metric. Conversion metric udah aku bahas di sesi sebelumnya, cuma aku akan lebih detail lagi bedanya seperti apa sih. Ini contohnya kayak misalkan kita pengen model ini memprediksi apakah orang itu hamil atau enggak gitu ya. Namanya true negatif artinya kalau misalkan seorang pria itu pasti itu enggak mengandung kan. Tapi kadang-kadang dokter juga bilang, oh kamu mengandung, padahal ini seorang pria. Itu kita bisa bantah, harusnya itu kan sebuah bentuk false positif ya, yang mana seharusnya orang pria itu nggak mengandung kan, tipe error 1. Tipe error 2 itu kita bilang kalau orang tersebut sehat-sehat aja tidak hamil gitu ya, namun ternyata dia hamil gitu. Nah, ini kayak gini contohnya. Padahal kalau misalkan kita lihat dari sini perutnya udah kelihatan nih dia ciri-ciri hamil, tapi dokter bilangnya nggak hamil gitu ya. Ataupun kalau misalkan true positif ya bener-bener, jadi kayak hamil itu memang dokter bilangnya dia hamil gitu dan sebagainya. Nah, kaitannya sama conversion metric itu dibagi beberapa part kan, ada namanya true negatif, false positif, false negatif, sama true positif. Nah, kalau misalkan kita bedah per itemnya ya, yang dikatakan true positif adalah saat memang transaksinya itu adalah fraud, tapi
prediksinya juga fraud. Jadi memang true positif sama kayak sebelumnya. Kalau misalkan di pria tersebut kayak seharusnya dia nggak hamil, memang nggak hamil secara aktualnya. Jadi modelnya cukup oke nih prediksinya. Terus false positif dikatakan ketika model itu baru diprediksinya fraud, tapi nyatanya dia bukan fraud gitu. Sama kayak seorang pria misalkan dia harusnya nggak hamil, tapi diprediksinya itu potensinya hamil gitu. Nah, terus namanya false negatif itu artinya transaksi yang diprediksinya nggak fraud, tapi harusnya dia fraud gitu. Sama kayak ini yang harusnya dia hamil, namun diprediksinya nggak hamil. Dan true negatif sama yang sebelumnya, yang harusnya dia adalah transaksi non fraud, ya memang aktualnya itu adalah dia nggak fraud seperti itu. Nah, di dalam proses assessment di confusion metric itu ada namanya precision, recall, akurasi, dan F1 score. Sesuai pengertian sebelumnya, akurasi bisa kita take down karena memang model ketika memang data imbalance, dia akan lebih oke ketika memiliki akurasi yang lebih tinggi karena memang datanya kan yang non fraud itu kan lebih besar kan. Kalau misalkan kita cek data yang non fraud itu kan akan lebih besar sehingga akurasinya bisa kita take down. Nah, sedangkan dari precision sama recall kita coba bedah satu persatu. Di recall ini artinya tangkap semua fraud. Kalau misalkan teman-teman punya model yang ada 100 transaksi fraud nih, dan model hanya menemukan 80 transaksi yang fraudnya aja, artinya secara recall, secara angka itu 80%. Ini digunakan saat teman-teman tidak ingin melewatkan kasus fraud itu sendiri, dan lebih baik salah tangkap daripada kecolongan gitu ya. Ya, maksudnya lebih baik kita memprediksi orang itu punya potensi fraud dibanding kita kecolongan kalau memang dia itu fraud gitu. Terus precision itu adalah jangan tuduh yang bukan fraud gitu ya. Kalau model menandai 100 transaksi sebagai fraud, tapi nyatanya 60 yang benar-benar fraud. Jadi baru dia punya potensi nih. Oh, dari 100 nasabahnya nih potensi fraud semua gitu. Tapi nyatanya dari 100 nasabah tersebut cuma 60 doang yang fraud gitu. Nah, ini digunakan ketika memang kita fokus ya untuk menghindari namanya false alarm. Karena kan kalau misalkan nasabah memang transaksinya besar-besar, misalkan di atas 100 juta per hari gitu ya. Terus kita asumsinya dia fraud nih. Padahal memang dia punya uang potensi itu buat belanja, misalkan mau beli kendaraan dan sebagainya. Gitu, memang dia jual beli mobil, misalkan let's say emang transaksinya cukup besar. Nah, kita sebagai perusahaan jasa keuangannya, kita memprediksi bahwa dia melakukan transaksi fraud, sedangkan harusnya itu nggak fraud. Sebagai nasabah mungkin kita akan kesel loh gitu ya. Nah, itu kita menghindari hal tersebut, kayak nasabah jadi komplain kan ke jasa keuangan tersebut. Nah, ini yang diharapkan agar nasabah itu tidak melakukan nasabah yang sebenarnya tidak melakukan fraud itu sendiri, seperti itu. Dan namanya F1 score ini dia itu rebalance antara recall sama precision. Karena apa? Antara keduanya itu saling meniadakan nih antara recall sama precision. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di grafik berikut, kalau misalkan precisionnya tinggi, recallnya akan rendah. Begitupun sebaliknya, kalau recallnya tinggi gitu ya, precisionnya akan rendah. That's why kita harus namanya imbalance antara recall sama precision gitu ya. Dan biasanya kita melakukan model evaluation gitu ya, comparationnya itu kita menggunakan namanya ROC curve yang berguna untuk model evaluation, jadi kinerja model klasifikasi secara menyeluruh terutama saat kelas tidak seimbang. Jadi di sini kita akan menggunakan recall sama sensitivity gitu ya dari model-model yang kita miliki. Jadi ada true positif ya, true positif di sini, terus ada true positif sama false negatif. Jadi itu sama kayak recall sendiri kan. Terus yang kedua ini ada namanya false positive rate. Jadi false positif di sini dibandingkan dari false positif dan true negatif. Jadi dia ke bawah. Jadi gini. Gitu ya. Itu yang dilakukan dari ROC curve. Semakin besar ROC curve-nya, semakin model itu bagus untuk memprediksi. Misalkan ROC curve-nya itu adalah 92%. Ya, artinya model itu cukup oke untuk memisahkan antara transaksi fraud or no fraud. Ya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada data fraud dan no fraud gitu ya. Modelnya 92% cukup oke untuk memisahkan antara keduanya ini sendiri, yang fraud dan non fraud itu sendiri semakin besar. Kalau misalkan 50% artinya dia bimbang nih antara fraud dan non fraud, jadi punya potensi yang salah lebih besar
seperti itu. That's why biasanya ada namanya threshold. Thresholdnya itu digunakan misalkan 50%, 0,5, di atas 0,5 atau di atas 0,6 yang biasanya umumnya digunakan. Nanti kita akan melihat nih dari masing-masing model. Nih biasa kita ada berapa garis kan? Dari berapa garis ini mana model yang paling oke? Oh, warna biru. Oh, biru ini modelnya apa? Oh, modelnya ini menggunakan random forest. Ya udah kita pilih random forest untuk memprediksi seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba cek dari sisi codingan. Dari sisi codingan, pertama kita lihat dulu nih dari sisi proportionnya, proportion datanya antara data yang kelas 0 sama kelas 1-nya. Kita lihat proporsinya, shape-nya seperti apa. Oh, ternyata kita ada 284.000 data. Habis itu kita cek dari sisi akurasi. Nah, namun sebelum kita ngecek dari sisi akurasi, kita cek juga dari persentase yang fraud dan non-fraud. Kalau misalkan kita cek yang non-fraud dulu deh, non-fraud itu ada 99% gitu ya. Ini tercermin ke akurasi yang kita miliki. Nah, akurasi kita miliki ini cukup tinggi juga kan. Artinya apa? Tanpa kita melakukan doing something gitu ya. Model kita udah cukup oke untuk memprediksi dengan akurasi yang tinggi, karena memang secara non-fraud itu lebih banyak dibanding transaksi yang fraud gitu ya. Bahkan even ini lebih gede daripada percentage yang non-fraudnya sendiri. Nah, maka dari itu kita menggunakan namanya confusion metric. Confusion metric kita uji nih, bikin confusion report. Nah, kalau misalnya di sini kan dia 94%, artinya dia bisa membedakan antara transaksi fraud dan non-fraud itu. Dan dari classification report, teman-teman perhatikan dari sisi precisionnya 0,95, di sini 0,74, F1 score-nya keseimbangan antara recall dan precision itu di 0,83. Ketika kita melakukan di visualisasi ini ya, di sini kita melihat bahwa ini keseimbangan antara precision sama recall. Nah, ini kita bisa lakukan visualisasi nih. Dan Rusia curve-nya ini juga kita lihat nih, modal cukup oke nih ngeprediksi. Gitu, gitu ya. Jadi semakin besar false positive rate, true positive rate juga semakin tinggi dan sebagainya. Itu yang biasa kita lakukan untuk melakukan evaluasi dari sisi model. Sekarang kita coba cek dari sisi codingannya seperti apa di Python-nya supaya teman-teman kebayang. Ini kan udah ada codingan ini kan ya. Kita coba lihat di environment-nya seperti apa. Yuk mari kita cek di sesi selanjutnya. Yuk. Oke, ini data yang kita miliki. Datanya sama kayak sebelumnya. Jadi kita akan manggil datanya credit card.csv, karena memang kan namanya classification report, berarti kan kita butuh adanya data, ada classesnya. Jadi that's why Y-nya ini adalah data class gitu ya. Nah, kita lihat dari sisi yang di observation. Nah, cara yang dihitungnya adalah kita menghitung length banyak datanya si Y-nya itu ada berapa tuh. Terus kita hitungnya non-fraud. Jadi non-fraudnya kita lakukan iterasi I for I, ya I-nya itu di dalam Y ya, dimana I-nya ini kita evaluasi yang sama dengan 0. Nah, once udah dapat kita hitung count, dihitungnya ada berapa item. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan namanya value counts, tapi kita menggunakan seperti ini. Nah, setelah udah kita kalkulasi percentage yang fraud-nya. Jadi kita hitungnya dari count non-fraud dibagi total observation-nya dikali 100%. Nah, makanya persentasenya kita dapat 99,82%. It mean ketika data yang non-fraud-nya lebih di atas 99% gitu ya. Artinya tambah kita melakukan something di akurasi, ini akan tercerminkan tinggi juga di sini kan. Nah, cara manggil akurasinya teman-teman bagi dulu, splitting dulu. Ada data yang training sama data testing. Di data testing ini aku bagi di 0,3 dan random state-nya 0. Nah, habis itu di random forest-nya kita panggil di sini. Terus kita milih random state-nya 5, terus kita fitting antara data X-train sama Y-train-nya. Terus kita lakukan prediksi di X-test-nya. Terus kita itu akurasi score-nya, ini memang cara akurasi score-nya adalah 99% gitu. Ini result-nya. Nah, selanjutnya kita lakukan erosi score sama classification report dan confusion metric. Dari ini kita lihat modelnya, kita predik X-test lagi, model yang di sini ya, yang udah kita initiate ini. X-test, terus sama probability-nya kita gunakan menggunakan data X-test. Jadi kita akan menghitung prediksi ketika digunakan dari data baru. Karena kan X-test ini kan di luar dari data training. Nah, setelah kita lihat dari AUC score-nya, ya tes probability, dilihat bahwa memang secara scoring-nya itu di 94%. It means si model cukup oke memisahkan antara transaksi yang fraud dan non-fraud, besar 94%.
Nah, dari classification report kita bisa lihat juga dari sisi precision recall sama advanced score-nya. Kalau misalnya kita mempertimbangkan recall-nya ya, jadi kita mempertahankan agar transaksi fraud-nya itu ketangkap semua, maupun yang diasumsikan maupun yang benar-benar fraud itu kita tangkap semua. Nah, kita bisa mempertimbangkan tersebut di classification report. Nah, di conversion metric ini kan ada yang tadi ada true positif, false negatif, ada true negatif. Nah, kalau misalnya kita perhatiin masih ada error dari false positif sama false negatifnya. Jadi kalau false positifnya yang harusnya dia nggak fraud, tapi diprediksinya fraud itu ada 6. Jadi nasabahnya ini akan komplain 6 orang nih. Terus dari sisi kita kerugian misalkan perusahaan, ketika kita stop semuanya, kita punya potensi kerugian 38. Artinya ada potensi nasabah yang akan melakukan kemplang, maksudnya potensi melakukan fraud lah, kemplang di transaksinya gitu ya. Nah, di sini apa yang mau kita handling. Terus kita coba lihat visualisasinya, kita menggunakan dot ROC curve gitu ya. Ini teman-teman bisa cek. Di sini aku pakai beberapa metrik, ROC curve, AUC, average precision score sama precision recall curve. Nanti di sini ada try plot dulu karena memang mau buat visualisasi kan. Nanti kita hitung FPR sama TPR terlebih dahulu karena memang kita kan menghitung false positive rate sama true positive rate gitu ya. Terus sama kita bikin plot PR precision sama recall curve gitu ya. Nanti kita masukin recall precision sama average precisionnya seperti apa. Nah, di sini FPR TPR result dihitung dari ROC curve, diambil ya tes sama promnya. Jadi nanti dia menginput dari ROC curve. Kalau sebelum di atas kan ROC AUC score kan. Di sini ROC curve gitu ya, masukin. Nanti ROC AUC curve-nya dimasukin AUC FPR TPR. Nanti plotnya memasukkan nilai dari FPR, TPR sama ROC AUC. Itu dimasukin di plotnya. Nanti average precision-nya kita manggil dari rumus saja nih, YT sama prediction. Terus kita ambil value dari precision sama recall dengan precision recall curve gitu ya. Di sini masukin YT sama prediction di sini. Once ini udah, nanti kan akan menghasilkan precision sama recall kan. Ini dimasukin ke dalam curve yang kita miliki sebagai trade-off-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini ROC AUC-nya di sini dia bergerak seperti ini ya, false positive rate-nya sama true positive rate-nya. Kalau misalkan kaitannya sama precision sama recall curve-nya, ini kita lihat dari recall sama precision. Semakin besar recall-nya, precision-nya semakin menurun. Tapi dia stagnan di 0, sekian ya, 0, di bawah 78 atau berapa sekian, recall sekian. Jadi kalau misalkan kita memilih recall-nya di 0,76 misalkan, let's say, itu kita masih memiliki precision yang cukup tinggi di 0,9 sekian lah di sini. Gitu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Teman-teman bisa coba codingan-codingan yang berikut untuk teman-teman exercise di environment-nya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.